warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiana Saputra dengan NIM 3334190018. Sini ada kesalahan, seharusnya 18 ditulisnya 108. Di sini saya akan menjelaskan UTS mekanika dan kekuatan material, yaitu mengenai tegangan dan gaya-gaya yang terjadi pada mobil. Adapun jenis mobil yang saya gunakan yaitu mobil jenis Rover 75 2.0 CDT. Adapun spesifikasinya sebagai berikut, bisa dilihat. Dan berat dari mobil tersebut yaitu 1485 kg atau 3274 lbs. Nah, langsung masuk ke tegangan-tegangan atau gaya yang terjadi pada mobil tersebut. Yang pertama ada tegangan normal. Tegangan normal yang terjadi pada mobil yaitu terjadi ketika mobil mendapatkan suatu gaya atau beban dari luar sehingga mengakibatkan gaya atau tegangan lain muncul seperti tegangan tarik maupun tegangan tekan. Adapun perhitungan untuk tegangan normal pada mobil tersebut yaitu yang diketahui untuk massa total mobil 1485, percepatan gravitasi 9,8, panjang mobil 4,779 meter, lebar mobil 2,815 meter. Yang ditanyakan yaitu tegangan normalnya. Untuk mencari tegangan normal, rumusnya yaitu F per A, di mana F sama dengan M kali G, M-nya 1485, G-nya 9,8 diperoleh 14.553 Newton. Dan untuk mencari luas permukaannya yaitu panjang kali lebar, panjangnya 4,779 dan lebarnya 2,815. Dihasilkan 13,4529 meter kuadrat. Dan tegangannya diperoleh sebesar 10.016,5187 Pascal. Nah, untuk yang kedua, tegangan aksial. Nah, sebenarnya tegangan aksial dan tegangan normal sama, sehingga diperoleh tegangan aksialnya sebesar 10.016,5187 N per M kuadrat atau Pascal. Yang ketiga ada tegangan tekan. Tegangan tekan terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu garis gaya atau satu sumbu dengan arah yang berlawanan ke dalam, maka benda tersebut akan menjadi tegangan tekan. Tegangan tekan yang terjadi pada mobil yaitu pada bagian sok mobil. Pada sok mobil tersebut terjadi tegangan tekan ketika mobil diisi dengan penumpang, maka pada saat itu terjadi penambahan massa atau berat terhadap mobil tersebut sehingga terjadi tegangan tekan pada sok mobil. Langsung ke perhitungannya. Untuk massanya yaitu 1133 kg, percepatannya 9,8. Untuk jari-jari berdasarkan pencarian saya di jurnal diperoleh sebesar 17,5 mm atau 0,0175 meter dan panjangnya adalah 160 mm atau 0,15. Adapun tegangan tekannya yaitu sama F per A. Untuk F-nya diperoleh 11.103,4 Newton dan untuk luas permukaannya diperoleh 3,08 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan untuk tegangan tekan yang terjadi pada sok mobil diperoleh yaitu sebesar 36,05 megapascal. Tegangan yang keempat yaitu ada tegangan tarik, tegangan yang timbul akibat adanya gaya tarik. Nah, tegangan tarik yang terjadi pada sebuah mobil yaitu pada bagian dalam mesin yang disebut yaitu piston. Nah, berdasarkan pencarian saya pada jurnal diperoleh untuk panjang piston sebesar 151,21 mm dan diameternya 86 mm atau 8,6 cm. Dan untuk tegangan yang terjadi pada piston sebesar 12.977,5
0,650 Newton. Ini berdasarkan jurnal. Dan untuk mencari tegangan tarik yang terjadi pada piston tersebut, yaitu karena F-nya sudah diketahui, maka tinggal mencari luas permukaannya, yaitu 2V R kali dalam kurung R plus T, dan yang diperoleh sebesar 0,0527 meter kuadrat. Dan untuk tegangan tariknya F per A, F-nya 12.977,654 per 0,0527 diperoleh 2,462 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk gaya atau tegangan yang kelima yaitu gaya koppel. Gaya koppel adalah pasangan dua gaya yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, gaya koppel pada mobil terjadi pada setir mobil, yang mana ketika kita memberikan gaya pada setir mobil untuk membelokkan mobil, maka terjadi gaya koppel. Nah, berdasarkan penelitian dan atau pencarian dari jurnal, untuk membelokkan setir mobil dibutuhkan gaya sebesar 46,8 Newton dan diameter standar untuk setir mobil sebesar 14 inci atau 35,56 cm. Nah, untuk mencari gaya koppelnya yaitu dengan rumus F kali R, F-nya 46,8 dan R-nya 0,1778, yang diperoleh gaya koppelnya sebesar 8,32 Newton kali M. Nah, untuk gaya yang selanjutnya yaitu gaya sentrifugal. Pada saat gaya sentrifugal ini terjadi pada saat mobil melaju pada sebuah tikungan, maka mobil akan melakukan gerak melingkar seperti gambar di bawah ini. Nah, hal itu menyebabkan timbulnya gaya sentrifugal yang arahnya keluar tikungan, yang besarnya sama dengan gaya sentripetal dan selalu menuju pusat kelengkungan sehingga mobil tidak tergelincir. Untuk rumus persamaan antara gaya sentrifugal dan gaya sentripetal yaitu Vmax kuadrat sama dengan mu S G kali R. Tegangan yang selanjutnya yaitu tegangan lendut atau tegangan bending. Yaitu ketika material dibebani dengan beban, maka akan menghasilkan bending stress atau tegangan lendut. Nah, tegangan bending pada mobil terjadi pada bagian alas mobil ketika ada beban atau penempang yang terjadi pada mobil tersebut sehingga terjadi bagian alas mobil sedikit lendut. Nah, untuk rumusnya yaitu ini rumusnya. Nah, gaya selanjutnya yaitu momen gaya atau torsi. Momen gaya yaitu setiap gaya yang arahnya tidak berpusat pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut. Nah, untuk momen gaya yang terjadi pada mobil yaitu terjadi pada gerak putaran mobil melalui as roda. Selanjutnya yaitu ada referensi yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Nah, ini referensinya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.